Assalamualaikum guys, apa kabarnya? Bagi yang belum tekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu ya. Ini adalah Sister Janah. Video kita kali ini akan berbagi kebahagiaan dengan kakak Janah, yang akan berbahagia di hari pernikahannya pada tanggal 2 Februari 2022. Nah, kami dari para alumni IAIUM Akwat Indonesia ingin berbagi kebahagiaan dengan ikut saweran untuk kado pernikahan kakak Janah. Karena kakak Janah berasal dari Aceh, maka yang akan mewakili untuk membeli kadonya adalah kakak Yusuf. Mari kita ikuti perjalanan kakak Yusuf dalam mencari kado untuk kakak Janah. Pada mulanya kami kebingungan dalam mencari yang bermanfaat dan sesuai untuk kado pernikahan. Namun setelah mendapat masukan dari kakak Yuni, beliau mengatakan kado yang terbaik itu adalah kado yang bisa untuk investasi dan juga kado untuk akhiratnya. Maka kami memutuskan untuk membeli kado berupa emas. Karena emas ini nanti bisa menjadi sebuah investasi untuk kakak Janah. Kedai emas di Banda Aceh semuanya terletak di Jalan Tengku Cipante Kulu. Kawasan itu terletak tepat di belakang Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semua model emas 22 dan emas murni bisa kita dapatkan di kedai-kedai emas di situ. Informasi tambahan kepada para sobat-sobat semua, khususnya bagi yang belum punya pengalaman dalam membeli dan menjual emas, yaitu mengenai uang ongkos. Misalnya kita beli emas, maka akan ada uang ongkos di luar dari harga emas itu. Di mana uang ongkos itu nanti akan dihitung per gram emas yang kita beli. Dan jika kita akan menjual emas, maka akan dikurangkan uang ongkosnya. Uang ongkos untuk masing-masing kedai emas ini adalah berbeda-beda. Untuk mendapatkan uang ongkos yang lebih murah, maka kita harus mau masuk dari satu kedai ke kedai yang lain. Sekarang ini di setiap kedai akan menjual emas batangan juga. Berat terkecil untuk emas batangan ini adalah setengah gram. Dan harganya pada 1 Februari 2022 adalah Rp450.000. Merek atau brand emas batangan yang paling banyak diminati oleh para investor di Indonesia adalah Antam, UBS, Lotus Archie, PAM, dan yang terakhir adalah Wonderful Wish. Informasi tambahan lainnya adalah bagaimana cara menghitung emas di Banda Aceh. Pernahkah kamu mendengar kata mayam emas? Sebagian besar dari kamu pasti masih asing dengan istilah ini. Mayam adalah kata unik yang digunakan oleh suku Aceh untuk mengukur logam emas, terutama dalam adat pernikahan. Seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan keturunan Aceh harus memberikan emas sebagai maharnya. Satuan emas tidak diukur dengan gram seperti pada umumnya, namun menggunakan mayam. Untuk meresmikan hubungan antara pria dan wanita di Aceh, keberadaan mayam adalah sesuatu hal yang wajib. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak boleh ditinggalkan. Nilai mayam yang harus dipenuhi untuk bisa melamar sang wanita sendiri juga tidak pasti. Biasanya tergantung dari permintaan pihak mempelai wanita. Semakin tinggi derajat atau status sosial seorang wanita, maka semakin besar pula mayam yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai pria. Menurut tradisi, beberapa hal yang menentukan besarnya mayam antara lain adalah paras si wanita, jenjang pendidikan, hingga latar belakang keluarganya. Seorang wanita yang memiliki jenjang karir baik atau terlahir dari keluarga terpandang biasanya meminta mayam yang nilainya tinggi. Keputusan tentang jumlah mayam ini biasanya diserahkan pada orang tua si mempelai wanita. Namun jumlah tersebut tidak baku loh. Pihak mempelai pria masih boleh melakukan negosiasi atau menawar jumlah mayam jika dirasa terlalu berat untuknya. Selain itu sesuai dengan kesepakatan keluarga. Akhirnya kakak Yusuf membeli 2 emas batangan untuk kado. Karena di Aceh minimal gelang itu adalah 2 mayam. Dan kalau emas batangan ini adalah emas murni 99%. Setelah kakak Yusuf mendapatkan kado emasnya, kakak Yusuf pergi mencari kado akhirat untuk kakak Janah.
Kado akhirat di sini adalah kado yang bisa digunakan oleh kakak Janah dalam mengumpulkan amal ibadahnya untuk akhiratnya nanti. Jadi kado yang tepat adalah telekung atau mukena untuk sholat. Semoga dengan kado mukena yang diberikan nanti dapat menambah amal ibadah kakak Janah. Kakak Yusuf putar sana dan putar sini, mencari kedai mukena untuk kado. Memang tidak sulit untuk mencari kedai yang menjual mukena di pasar Aceh ini. Namun karena kakak Yusuf sudah lama tidak pergi ke pasar Aceh, jadi kakak Yusuf mesti bertanya kepada penjual barang lain. Akhirnya kakak Yusuf datang ke satu kedai mukena yang menjual mukena, barangnya cantik dan mewah. Kebanyakan mukena yang dijual di situ adalah mukena untuk isi hantaran. Maksud isi hantaran ini adalah ketika mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan maka akan dibawa serta barang-barang sebagai hadiah untuk mempelai perempuannya. Barang-barang yang diberi oleh mempelai laki-laki biasanya adalah tas tangan, sepatu, kain baju, kosmetik, parfum dan juga mukena. Sebab itu mukena yang dijual di kedai itu semuanya cantik-cantik. Namun ada juga dijual mukena yang biasa untuk kegunaan sehari-hari. Khusus untuk mukena ini saya ingin sedikit bercerita. Kalau dulu kita lebih mengenal mukena dengan warna putih polos saja dan dengan hanya dua model saja. Mukena terusan atau putusan. Untuk mukena terusan adalah model mukena dengan menyambung dari kepala sampai bawah kaki. Sedang untuk model mukena putusan biasanya terdiri dari dua bagian, atasan dan bawahan. Atasannya untuk menutupi tubuh bagian atas sampai paha dan bawahannya mirip rok berkaret. Bahan yang dipakai untuk mukena sebaiknya yang menyerap keringat dan ringan, seperti katun Jepang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau banyak juga mukena berbahan yang lebih berat seperti kawis atau jersey. Namun ada juga yang lebih ringan dari katun seperti rayon atau umum disebut mukena parasut. Sekarang kita dapat melihat para perempuan muslimah yang memakai mukena dengan berbagai macam model dan warna serta bahan. Zaman sudah banyak berubah. Bahkan untuk urusan mukena ini, lebih banyak model dan coraknya. Bahkan saat kita sholat di salah satu musola atau masjid pasti akan terlihat barisan mukena warna-warni yang dipakai para jamaah sholat wanita. Model mukena pun sudah lebih beragam. Namanya pun unik-unik dan biasanya enggak jauh-jauh dari artis Indonesia seperti mukena Syahrini atau Krisdayanti. Entah mungkin karena si artis ini kebetulan memakai mukena model ini di salah satu adegan sinetronnya atau memang sebagai bintang iklannya. Pernah suatu saat saya ke pasar dan mendatangi salah satu kedai yang menawarkan dua mukena dengan model yang hampir sama. Tapi namanya dari dua artis berbeda. Bahan mukena yang saya cari untuk kado ini adalah yang tidak gerah. Modelnya menarik, motifnya cantik dan mewah, serta harganya bersahabat. Banyak sekali pilihan bila kita mau serius cari mukena yang nyaman. Selain ke pasar atau departemen store. Atau kalau memang lagi malas keluar bisa beli via online. Zaman sekarang apa sih yang enggak online? Dan kemarin saya sempat buka-buka situs online yang kayaknya koleksi mukena Balinya lucu-lucu dan banyak. Setelah kakak Yusuf mendapatkan mukena yang cantik untuk kakak Janah, kemudian kakak Yusuf menambahkan satu sajadah wangi dan tebal, karena masih ada sisa uang sawerannya. Setelah lengkap satu set alat sholat dan sajadah, si kakak penjual yang baik hati membungkus kado tersebut dengan bungkusan kado. Kado telah dibungkus dengan rapi dan kakak Yusuf kembali pulang. Jarak antara pasar Aceh dengan rumah kakak Yusuf ada sekitar 15 menit. Sangat dekat bukan? Tapi meskipun dekat, kakak Yusuf jarang pergi ke pasar Aceh karena kesibukannya sehari-hari. Oh ya guys, di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman ini banyak sekali para penjual yang berdagang macam-macam. Dari emas, baju, buah dan makanan. Semuanya ada di pasar Aceh ini. Dan harganya pun bisa kalian tawar dengan sewajarnya. Penjualnya juga baik dan ramah.
Ketika kalian berbelanja namun tiba-tiba perut kalian keroncongan, kalian bisa pergi makan mie caluk atau miso ayam di sekitar situ. Jika tiba-tiba kalian ingin minum yang manis-manis, kalian bisa minum es cendol. Sedapnya bukan main minum es cendol ketika panas terik. Kakak Yusuf khawatir badan Kakak Yusuf akan naik banyak kalau selalu pergi ke pasar Aceh. Karena takut tergoda dengan es cendolnya itu loh. Jalan menuju pulang melewati jembatan Pantai Perak. Yang dulu di dekat jembatan itu ada mall yang bernama Pantai Perak yang milik Bapak Abu Bakar. Namun kini Pantai Perak sudah tidak ada lagi. Kini minimarket yang bisa kita jumpai di mana-mana adalah Indomaret atau Alfamart. Bisnis usaha selalu berputar. Hari ini terkenal, besok belum tentu lagi. Begitulah dunia ini. Tiada yang abadi. Begitu juga dengan tata kota di Banda Aceh. Banyak perubahan setelah tsunami, renovasi dan pembangunan di mana-mana. Alhamdulillah kota Banda Aceh terlihat semakin maju dan rapi. Ini adalah kado yang akan diberikan sebagai hadiah untuk Kakak Janah. Semoga beliau menyukainya. Kepada Kakak Janah, kami dari UIA atau Uya Best Buddies mengucapkan selamat menjadi pengantin baru. Semoga sakinah mawadah warahmah ya sister. Semoga berbahagia selalu dengan pasangan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat Kakak Janah unboxing kado dari UIA Best Buddies. Jom guys. Oke guys, demikian keseruan kita kali ini menemani perjalanan Kakak Yusuf membeli kado untuk pengantin baru kita Kakak Janah. Untuk video yang lebih seru dan menarik lainnya dapat kalian nikmati di dalam channel YouTube Kakak Yusuf, yaitu channel Binormal Not Psycho. Bagi yang belum tekan subscribe dan lonceng boleh tekan sekarang. Biar Kakak Yusuf tambah semangat dalam memberikan konten yang terbaru untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum semuanya.